Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah serta puji kehadirat Rabbil Alamin bahwasanya kita diberikan kesempatan umur dan alhamdulillah tepatnya pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Begitu juga qiyamul lail atau sholat malam yang telah kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat fardhu isya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan, dan kesehatan ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga rutinitas kita, amaliyah Ramadan kita dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya termasuk kita ibadah, mencari nafkah, ke Mekah, itu semuanya menjadi nilai ibadah. Termasuk bekerja, baik itu dikerjakan di siang hari maupun di malam hari. Mudah-mudahan selalu pekerjaan kita dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai pahala yang dilipat gandakan. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarga, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam ini kita alhamdulillah telah berada di malam yang ke-16. Insyaallah di tengah-tengah 10 hari Ramadan ini kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari pertama kita mendapatkan kasih sayang Allah, sehingga di awal Ramadan telah disiapkan oleh Allah bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu surga, semuanya tidak ada yang tertutup, dan akan menutup pintu-pintu neraka. Jadi pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup. Kemudian juga di bulan Ramadan akan dicatat oleh para malaikat kiromal katibin, mencatat amal kita, mencatat rapot kita, ya, dalam 1 tahun sekali disetorkan. Nah, jadi di bulan Sa'ban itu disetorkan setahun sekali buku rapot kita, ya, diangkat ke langit. Nah, buku rapot kita itu sekarang jadi lembaran baru. Rapot yang baru dibagikan ini masih kosong pas di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini diisi dengan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang tinggi, ya. Artinya rapot di bulan Ramadan ini menentukan kepada nilai-nilai yang akan diberikan oleh Allah di bulan 11 bulan yang akan datang, ya. Kalau rapot ini dapat nilai tinggi peringkatnya, insya Allah catatan nilai yang di bulan 11 bulan akan datang akan baik juga, karena kita sudah digembleng di Ramadan ini. Nah, jadi dicatat semua amal yang baik, tetapi Allah tidak akan mencatat amalan-amalan yang buruk di bulan Ramadan. Tapi itu pun tergantung kepada kita, karena diperintahkan oleh Allah mengamalkan yang baik-baik di bulan Ramadan. Bagi yang terus
dia melajur nafsu, ya tetap ada balasannya, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi barang siapa yang puasa ya di bulan Ramadan dasarnya karena iman, niatnya karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridho daripada Allah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni, mendapatkan ampunan dia dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang dinamakan puasa ini ada 3 peringkat, ada 3 derajat, ya, ada 3 martabat puasa kita ini. Tingkatan dasar, tingkatan menengah, tingkatan atas, ya. Jadi ada, kalau sekolah itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itulah. Itu tingkat pendidikannya. Jadi nilai-nilainya artinya bermacam-macam. Dan pekerjaan puasanya bermacam-macam juga. Yang pertama yaitu derajat yang pertama, ya, ujar Rasul SAW, as-saumu salasu darajatin. Puasa itu terdiri dari 3 derajat, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, gitu ya. Jadi ada tingkat-tingkatan nilai puasa kita itu. Yang pertama, tingkat dasar adalah shaumul awam. Puasanya orang awam, puasanya puasa umum, puasanya puasa pasaran, ya. Ini paling ringan karena tingkat dasar. Yang kedua, shaumul khawas. Nah, ini puasanya khawas, puasanya tingkatnya tingkat menengah. Menengah pertama, SMP-nya. Wa shaumul khawasil khawas, dan tingkat derajat puasa yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas, puasanya yang khawas dan khawas. Sekarang kita rinci bagaimana puasa yang dinamakan puasa awam, bagaimana puasanya shaumil khawas, bagaimana puasanya shaumul khawasil khawas. Wa amma shaumul awam fakafful batna wal farja an qada'i syahwati. Nah, ini tingkat dasar ini. Puasanya derajat yang pertama, yaitu adapun puasa awam adalah mengekang perut, artinya mengekang daripada lapar, menahan lapar, menahan makan, menahan minum, ya kan, dan kehendak-kehendak farji, misalnya pray itu kan bagi suami istri, tapi apalagi bukan angqadai syahwati, untuk memenuhi syahwat. Syahwat ini bukan untuk hubungan suami istri saja, tetapi syahwat yang lain. Ya, malah banyak orang yang belum punya istri pun syahwatnya menggebu-gebu, ya. Kalau diturutkan itu merajalela bisa merusak puasanya atau merusak pahala puasanya. Itu tingkat dasar yang dilakukan puasa pasaran. Umumnya orang menahan makan, menahan minum, menahan bercumbu atau menurutkan syahwat, birahi dan lain sebagainya. Atau syahwat di sini bisa hawa nafsu yang disebut marah segala macam. Jadi nafsu itu pun ada 3 tingkatan. Ada nafsu amarah, ada nafsu sawiyah, ada nafsu mutmainnah. Ya. Itu nafsu tingkatan juga, ya. Ada nafsu
amarah, marah. Jadi innal nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Semua kejahatan apapun yang dilakukan yang namanya kejahatan itu adalah dorongan hawa nafsu. Nafsunya, nafsu apa? Nafsu amarah. Yang kedua nafsu sawiyah, pertengahan. Kadang-kadang dia baik gitu, lunak hatinya. Tapi kadang-kadang ya, jadi tengah-tengah ini angot-angotan, kumat-kumatan. Ada baik nafsu itu ke arah jalan yang baik, yang diridhoi oleh Allah, yang dikerjakannya atau yang dilakukannya. Ada kalanya urusan-urusan yang tidak baik. Ini tingkat menengah. Tapi tingkat sawiyah ini cenderungnya ke banyak baiknya daripada buruknya. Nah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dipanggil oleh Allah yang punya nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu nafsunya tenang. Tenang dia beribadah kepada Allah, tidak banyak gangguan. Mutmainnah ya. Untung ngarannya mutmainnah ini. Jadi punya nafsunya anteng, tenang, ya kan? Kepada hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat. Nah, jadi saumul awam faqapul batna wal farjan qadha'i syahwati. Wa amma saumul khawas fa huwa saumus sholihin wa huwa kaful jawarihi 'alal asami. Fala yatim zalika illa bimudawamati khamsati asya'a. Nah, sekarang tingkat puasa yang kedua atau yang menengah. Ya, atas menengah pertama, ya derajat yang kedua adalah puasanya orang soleh. Puasanya orang soleh adalah mengekang semua anggota badan dari kelakuan dan pekerjaan dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kuku tidak pernah melakukan dosa. Coba. Jadi puasanya itu bukan sekedar menahan lapar, minum, dahaga, bukan. Tetapi menahan anggota badan cenderung kepada hal-hal yang dosa. Maksudnya apa? Lisannya ikut puasa, menjaga kata-kata yang bisa merusak pahala puasa. Menjaga dari dusta, menjaga dari ghibah, menjaga dari hasud, iri dengki, menjaga apa lagi? Omongan-omongan yang bisa menyakiti orang lain. Ini jaga benar mulutnya. Jadi ikut puasa juga lisan nih, lisan ngomongnya. Jadi kita menahan lapar bisa, tapi ngomongnya tidak bisa dijaga. Masya Allah, itu rusak pahala puasanya ya. Apalagi mengambil hak orang lain dengan tangan kita. Nah, itu tidak bisa menjaga namanya. Korupsi dan lain sebagainya lah. Nah, itu dilakukan oleh anggota badan. Nah. Kemudian semua yang dilakukan adalah sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kemudian meninggalkan garis besarnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yatimu zalika illa bimudawamati khamsatu asya. Maka tidak akan sempurna puasa itu kecuali dengan melanggengkan atau mengamalkan 5 perkara. Ini puasanya, puasa yang tingkat kedua yang namanya puasa saumul khawas, baru khawas.
Yang pertama, yang 5 sangat dijaga oleh saumul khawas ini, yang punya khawas. Nah, al-awwalu ghadul basar an kulli ma yahrumu syar'an. Jadi menjaga penglihatan dari setiap yang diharamkan oleh syara. Melihat aja mata dijaga mata. Menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang tercela menurut agama. Ma yazummu zamun, yazummu itu artinya hal-hal yang tercela menurut agama. Wasani hibdul lisan anil ghibati wal kizbi wan namimati wal yaminil ghamus. Artinya yang kedua, puasa khawas ini adalah menjaga lisan dari omongan-omongan yang berbau ghibah, wal kizbi dan dusta, bohong, wan namimati dan mengadu domba, wal yaminil ghamusi dan sumpah palsu. Sumpah palsu ini adalah sumpah yang bohong, yang dusta. Lima ruwiya Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang diriwayatkan oleh Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya'a tuhbatus shaum ayatabtul sawabuhu. 5 perkara yang akan menghancurkan pahala puasa, ayatubtilu sawabuhu, yaitu yang membatalkan ganjarannya puasa tersebut. Al-kizbu, yang pertama dusta, wal ghibatu, yang kedua ghibah, mencaci, maki, mengejek, ya, ghibah ini. Wan namimah, mengadu domba, wal yaminil ghamus, dan sumpah yang palsu. Kemudian wan nadhru bisyahwati, dan melihat sesuatu dengan dorongan syahwat. Kemudian ada wasalisu kaful udhuni an istima'i kulli makruhin. Yang ketiga, puasa khawas ini adalah menjaga pendengaran dari mendengarkan setiap yang makruh. Jadi setiap yang makruh aja ditinggalkan, tidak pernah dia mendengarkan. Ya, apalagi mendengarkan yang diharamkan, yang makruh aja dijauhi, tidak pernah mendengar. Ini dijaga benar. Kemudian warabi'u kafu jami'il a'dha'i 'anil makarihi wa kaful batni 'anis syubhati fi waqtil iftar. Yang keempat, puasa khawas ini menjaga seluruh anggota badan dan daripada yang dimakruhkan, dan juga menjaga perut, ya, anis subhati, dari makanan-makanan yang subhat. Yang subhat ini disebut tidak jelas asalnya, apa itu yang dimakan haram atau halal, apa barangnya dari yang halal atau barangnya dari yang haram, masih tanda tanya, itu subhat. Jadi yang subhat aja, yang remeng-remeng itu ditinggal, dia tidak mau makannya. Dari mana nih asalnya nih? Belinya, duitnya dari mana? Sampai begitu. Itu menjaga benar dari makanan yang masuk kepada perut. Ya. Di waktu iftar, di waktu buka. Ya, jadi makan yang dimakan waktu buka itu apakah barangnya halal atau haram asalnya. Dan ada barang yang dihalalkan, tapi ada barang jenis barangnya itu diharamkan, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Ya, artinya bukan jenisnya, tapi pendapatannya itu, dapatnya, aku dapat mencuri atau dapat ngambil dari orang atau hak orang lain dimakan dan lain sebagainya. Kemudian warabi'u idla makna shaum anit ta'amil halal sumal iftar alal haram.
Ya, bisa saja di sini pengertiannya artinya puasanya dari hal-hal makanan yang halal, kemudian begitu buka puasa kita bisa makan yang haram. Itu seperti kamambana qasron wahadama misron. Seperti kita membangun rumah katanya, tetapi tempat kediaman rumah atau kampung itu atau kota itu dihancurkan, gitu kan. Jadi membangun rumah di tengah kota, tetapi kotanya dihancurkan. Itu sama. Artinya waktu puasa kita halal, apa yang kita lakukan. Tapi waktu buka, kita makan yang diharamkan oleh syara, oleh agama. Maka seperti laksana kita membangun rumah di tengah kota, tapi kotanya dihancurkan. Jadi ikut hancur juga itu rumahnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Artinya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi cuma dapat puasanya lapar mawon dan dahaga, tidak dapat apa namanya pahala. Wal khamisu alla yaksiro alla yastaksaro minal halali waqtal iftari bihaisu yamla ubatnihi. Jadi yang kelimanya adalah memperbanyak hal-hal yang dihalalkan makanan itu daripada yang haram di waktu buka, sekira-kira memenuhi untuk perutnya, untuk mengenyangkan itu perutnya, ala kadarnya dari hal-hal yang halal, jauh dari hal-hal yang haram. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma miwi'ain abghadu ilallahi mimbati mali'in minal haram, mimbatni mali'in minal haram. Tiada orang yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang yang suka memenuhi perutnya, mengenyangkan sekenyang-kenyangnya perutnya, sekalipun makanan itu yang halal. Jadi paling dibenci oleh Allah, hukumnya makruh lah ya, kalau kita makan sekenyang-kenyangnya, kelewatan kenyang gitulah, sampai kita berat untuk menunaikan ibadah sholat. Akhirnya ngantuk, ketiduran, ya, kekenyangan, akhirnya kita ngantuk. Sebab man kasuro ukluhu kasuro naumuhu. Barang siapa yang terlalu kenyang terus perutnya, maka akan banyak tidurnya, banyak buringnya. Wa man aksara naumuhu kasuro nisyanuhu. Barang siapa yang banyak tidurnya, pasti banyak lalinya, pasti banyak lupanya. Ya, orang tidur kan lupa segala-galanya, ibarat mati ya. Tidak sadar ya, waktunya misal berangkat kerja tidak kerja karena ketidur, waktunya sholat tidak sholat karena ketiduran, lalai pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu paling dibenci oleh Allah ya, orang yang makannya kelewatan kenyangnya, walaupun makanan itu dari barang yang halal, apalagi makanannya dari yang haram. Sudah jelas itu kelewatan makruhnya, sudah makruh haram lagi. Wah, double. Itu artinya tiada orang yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang yang suka memenuhi perutnya sekalipun makanannya halal. Sekarang peringkat yang atas, yang tinggi. Ini kalau dalam polisi ini jenderalnya bintang 3 lah. Puasa tapi tingkatannya, derajatnya ini lebih tinggi, tertinggi. Yaitu puasa khawasil khawas atau saumu khawasil khawas. Jadi puasa ini yang wah ini langka ini, sebab ini
Fasaumul qalbi anil himamid dunyawiyah wal iftarid dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahu bil kulliyati fa idza tafaqqara hadha shaim fi ma siwallahu. Ini puasanya orang tertinggi adalah puasanya di samping puasa anggota badan termasuk lisan juga menjaga hati dari memikirkan urusan dunia. Jadi tidak cenderung keduniaan, tidak memikirkan urusan duit, tidak memikirkan urusan usaha, tidak memikirkan urusan pertanian, perkebunan, sama sekali tidak. Coba, ini sudah wali namanya ini. Wali itu menjauhi urusan dunia, tidak terlintas hatinya, apalagi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol urusan duit, ekonomi. Ini sama sekali tidak. Dia menganggap kalau dia cenderung keduniaan yang dipikirkan, itu rusak puasanya. Menurut para wali, menurut puasanya khawasil-khawas ini. Coba, jangan sampai ada di dalam hatinya ini memikirkan masalah duniawi. Nah ini. Kemudian puasa khawasil khawas ialah memelihara gerak hati dari tujuan hal-hal bersifat dunia semata. Dan semata-mata memikirkannya adalah memikirkan kepada Allah saja. Dan mengekangnya dari niat atau memikirkan selain daripada Allah. Bagi tingkatan puasa ini, apabila memikirkan selain Allah, maka gugurlah, dianggap gugurlah puasanya. Inilah puasa yang setingkat dengan puasanya para nabi, para siddiqin, ya. Dan pada hakikatnya kedudukan ini menghadapkan jiwa raga ya seutuhnya, jiwa raga seutuhnya, bukan jiwa saja tapi raga, yaitu seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling selain mimma siwallah, artinya kepada hal-hal yang selain Allah. Itu dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Ketahuilah bahwasanya puasa adalah ibadah yang tidak dapat dilihat oleh indera manusia, dan yang tahu adalah pasti hanyalah Allah dan orang yang bersangkutan atau orang yang puasa sendiri. Dengan demikian puasa adalah suatu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Ini luar biasa, sama nilainya dengan sholat. Kita hablum minallah, urusannya berhubungan dengan Allah. Nah puasa juga cuman pelakunya dengan Allah yang tahu, tidak ada yang tahu orang lain apakah dia betul puasa atau tidak. Jadi suatu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti firman Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu bagiku maka akulah yang berhak membalasnya. Demikian sekedar tausiah atau kultum ba'da tarawih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan sampai tuntas khatam 1 bulan, dan kita jadi alumni Ramadan yang tangguh dan kuat, ya, kuat rohaninya, kuat jasmaninya, sehingga menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.